Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video pertama dalam materi Excel. Baik, topik pertama kita dalam seri ini adalah mengenal lembar kerja pada Microsoft Excel. Dan yang pertama akan kita bahas yaitu workbook. Ketika kita menyimpan suatu file Excel di media penyimpanan komputer kita, file Excel tersebut dinamakan dengan workbook atau buku kerja. Nah, workbook adalah tempat atau area di mana kita melakukan bermacam aktivitas utama pada Microsoft Excel, termasuk menginput data dan menghapus data. Workbook Excel ini dibagi ke dalam bagian-bagian lebih kecil yang disebut dengan worksheet atau lembar kerja pada Microsoft Excel. Setiap kita membuka aplikasi Microsoft Excel, secara default, Excel sudah menyediakan 3 worksheet atau biasanya disebut dengan sheet saja. Nah, jika workbook itu diibaratkan buku, maka worksheet ini adalah lembar kerjanya atau halaman pada buku. Dan kita bisa mengganti nama worksheet dengan cara diklik kanan worksheet yang akan diganti namanya, kemudian kita pilih rename. Misalnya di sini halaman 1. Dan kita juga bisa menambah worksheet maksimum 255 worksheet dengan cara klik pada bagian ini atau pada bagian tanda plus, maka secara otomatis akan ditambahkan worksheet atau halaman baru pada workbook. Dan tidak hanya itu, kita bisa memberikan proteksi isi pada worksheet dengan tujuan agar file kita nantinya tidak bisa diedit atau dihapus oleh orang lain. Misalnya pada halaman 1, ini saya ceritanya punya data, misalnya A. Ketika saya ingin proteksi halaman 1 dengan cara klik kanan, kemudian proteksi, kemudian di sini kita menentukan password untuk proteksi untuk sheet halaman pertama. Misalnya kita tulis passwordnya, misalnya 1, kemudian oke. Sekarang kita konfirmasi passwordnya 1, kemudian oke. Nah, ketika ada orang yang ingin mencoba mengedit atau menghapus isi dalam worksheet ini, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini. Jadi kita tidak bisa menghapus atau mengedit pada sheet yang diberikan proteksi password selama passwordnya tidak dibagikan kepada orang lain. Nah, untuk menghentikan proteksi password, tinggal klik kanan, kemudian kita ambil unproteksi. Masukkan passwordnya, kemudian klik tombol OK. Sekarang kita coba hapus. Dan kita juga bisa menghapus worksheet dengan cara diklik kanan, kemudian pilih delete. Selanjutnya, di dalam worksheet ini dibagi dalam beberapa bagian, yaitu kolom, baris, sel, dan ring. Kolom yaitu alurnya secara vertikal pada lembar kerja Microsoft Excel yang diwakili oleh huruf A, B, C, dan seterusnya dengan jumlah kolom maksimum 16.384. Sedangkan baris itu alurnya secara horizontal pada lembar kerja Microsoft Excel yang diwakili dengan angka, yaitu dimulai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya dengan jumlah baris maksimum 1.048.576. Selanjutnya, sel. Sel adalah tempat untuk menginput dan menampung data pada Microsoft Excel yang di dalamnya terdapat alamat sel. Nah, alamat sel ini merupakan titik temu antara kolom dan baris. Sebagai contoh, jika sebuah kursor berada di kolom B baris kelima, maka alamat sel ini adalah sel B5. Alamat sel ini akan ditampilkan pada name box. Nah, saya rasa alamat sel ini atau nama sel ini nanti penting ketika kita belajar nantinya data kalkulasi atau fungsi rumus dan formula. Selanjutnya adalah ring. Ring adalah gabungan dari beberapa sel atau bisa juga diartikan gabungan dari beberapa kolom atau baris
Ring juga mempunyai alamat, yaitu dengan cara membaca alamat sel. Misalnya, jika saya blok mulai dari sel A1 sampai sel E5, seperti ini, maka ringnya adalah A1 titik koma E5. Jadi, ketika kita memblok beberapa kolom atau beberapa baris dalam lembar kerja Microsoft Excel, maka itu disebut istilah ring atau kumpulan beberapa baris dan kolom. Nah, sedangkan untuk menambahkan kolom dan baris pada Microsoft Excel, ini tinggal kita posisikan kursor pada kolom D, ini diklik kanan pada bagian ini, kemudian insert. Nah, hal yang sama kita lakukan setelah huruf C, itu ada D, ini bisa kita posisikan kursor di kolom F, klik kanan, kemudian insert. Begitu pula untuk baris, pada baris keempat, biasanya setelah angka 1 itu 2, klik kanan, insert. Nah, baris ke-6, diklik kanan, kemudian insert. Ini angka 4. Nah, untuk menghapus kolom pada Microsoft Excel, ini hampir sama dengan menambahkan kolom. Ini tinggal kita posisikan kursor bagian ini, misalnya kolom A kita mau hapus, ini diklik kanan, kemudian kita pilih delete. Untuk baris, misalnya kita mau hapus baris pertama, ini klik kanan, kemudian delete. Nah, untuk mengubah lembar kolom, ini biasanya kita tarik pada bagian ini. Atau jika kita ingin kolom B, C, D, E, dan F itu sama luasnya, ini bisa kita blok seperti ini. Kemudian kita tarik salah satu garis pada kolom yang diblok. Ini untuk kolom yang diblok itu sama semua luasnya ya. Hal yang sama yang dilakukan kalau baris yang tinggal diblok, kemudian kita tarik salah satu barisnya. Saya rasa cukup untuk materi kita kali ini.